Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anandar Salamadi dengan NPM 25782032. Oke, di sini saya akan menjelaskan modul 15 lapisan aplikasi bersama kawan-kawan saya. Saya akan menjelaskan bagian saya di 15.1 dan titik 1 lapisan aplikasi. Nah, dalam model OSI dan TCP atau IP, lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dekat dengan pengguna akhir. Jadi, lapisan ini menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasari tempat pesan ditransmisikan. Protokol lapisan aplikasi digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan pada host, sumber, dan tujuannya. Nah, ini adalah aplikasi layer atau model IOC dari aplikasi layernya. Ini yang paling bawahnya letaknya. Berdasarkan model TCP atau IP, tiga lapisan teratas dari model OSI mendefinisikan fungsi dari lapisan aplikasi TCP atau IP. Jadi terdapat banyak protokol lapisan aplikasi, teman-teman, dan protokol baru selalu dikembangkan. Beberapa protokol lapisan aplikasi yang paling dikenal luas meliputi Hypertext Transfer Protocol, lalu FTP, TFTP, lalu IMAP, dan DNS. Kita lanjut ke 15.1.2 yaitu lapisan presentasi dan sesi. Nah, lapisan presentasi memiliki tiga fungsi utama, teman-teman, yaitu memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuannya. Yang kedua, mengompres data sedemikian rupa sehingga dapat dikompresi oleh perangkat tujuannya. Yang ketiga, menginskripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. Jadi, lapisan presentasi memformat data untuk lapisan aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Beberapa standar terkenal untuk video meliputi MKV, lalu MPG, lalu MOV, dan beberapa format garis terkenal adalah GIF, lalu JPG, dan PNG. Ini ya, presentasi. Jadi, lapisan sesi itu fungsi pada lapisan sesi membuat dan memelihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan. Jadi lapisan sesi menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga tetap aktif, dan memulai kembali sesi yang terganggu atau tidak aktif dalam jangka waktu yang sangat lama. Oke, kita lanjut di 15.1.3 yaitu protokol lapisan aplikasi TCP/IP. Nah, ini menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet umum. Jadi, protokol lapisan aplikasi digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi. Agar komunikasi berhasil, protokol lapisan aplikasi yang diimplementasikan pada host, sumber, dan tujuan harus kompatibel. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis protokol aplikasi untuk kita pelajari ya. Di sini ada sistem penamaan. Sistem penamaan itu ada di DNS. Lalu konfigurasi host ada di BUTP. Lalu DHCP. Lalu ini ada email ya. Di email ini ada SMTP, POP3, IMAP. Seperti itu. Lalu ada transfer berkas. Ada FTP, TFTP. Untuk website ada HTTP dan HTTPS. Oke. Sekian presentasi modul 15.1.1 di bagian saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari TRI 2B dan BM 2578-2009. Di sini saya akan melakukan penjelasan pada materi chapter 15, yang dimana 15.2, yang dimana peer-to-peer. Jadi, apa sih peer-to-peer itu? Jadi, ini adalah topik utama yang membahas arsitektur jaringan di mana perangkat-perangkat di dalamnya saling terhubung tanpa memerlukan server pusat yang dedicated
atau setiap perangkat memiliki kedudukan yang setara. Itu adalah peer-to-peer. Sebenarnya ini udah gak asing banget ya bagi kita, terutama di bidang jaringan, tentang peer-to-peer, point-to-point, protokol, dan lain sebagainya. Itu seharusnya udah familiar lah ya. Cuma mungkin kadang kita agak lupa dan gak ingat aja. Oke, mungkin lanjut ke 15.2.1, yang dimana client server model. Jadi, sebelum masuk ke peer-to-peer, poin ini biasanya membahas model client server sebagai perbandingan. Jadi, definisinya itu kayak model jaringan, di mana tugas dibagi antara penyedia layanan atau data, atau yang biasa kita kenal dengan server, itu tuh dan peminta layanan berupa klien. Dan cara kerjanya, ini contoh cara kerjanya ya. Jadi kayak cara kerja itu kayak klien seperti laptop atau PC atau handphone itu tuh mengirimkan permintaan atau request ke server, ke sebuah server Google atau website. Lalu server akan merespon dan mengirimkan data yang akan diminta. Dan karakteristiknya itu tuh memiliki pusat kendali, data yang tersentralisasi. Jika server mati, klien tidak bisa mengakses data. Itu adalah client server model. Ya. Selanjutnya yaitu ada peer-to-peer network, yang dimana poin itu membahas bentuk jaringan P2P, P2P atau peer-to-peer secara keseluruhan dari sisi infrastruktur jaringan. Jadi kayak dua atau lebih komputer yang terhubung bersama tanpa melalui server terpisah. Dan cara kerjanya itu setiap komputer dalam jaringan ini bertindak sebagai klien sekaligus server bagi komputer lainnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada komputer, dia tuh bertindak sebagai klien, tapi dia juga tuh bisa jadi server untuk komputer lainnya. Itu nih. Itu untuk peer-to-peer network ya. Dan selanjutnya yaitu di 15.2.3, di mana peer-to-peer application. Jadi poin ini itu berfokus pada aplikasi peer-to-peer yang dimana perangkat lunak yang dirancang agar perangkat bisa saling bertukar data secara langsung. Cara kerjanya itu berbeda dengan jaringan biasa, yang dimana jaringan biasa itu tuh membutuhkan konfigurasi hardware. Ya, jadi kita tuh kalau jaringan biasa kita membutuhkan konfigurasi hardware, dan kalau peer-to-peer application ini itu memungkinkan satu perangkat menjalankan aplikasi untuk meminta data sekaligus merespon permintaan data dari pengguna aplikasi lain di waktu yang sama. Jadi cara kerjanya seperti itu. Dan keunggulannya sendiri tuh kalau nggak salah ya, itu tuh bebas transfer dan data itu tidak menumpuk di satu server saja, melainkan tersebar ke seluruh pengguna aplikasi tersebut. Untuk selanjutnya itu 15.2.4, yang dimana common P2P application. Jadi poin terakhir ini tuh membahas contoh aplikasi atau P2P yang umum digunakan dalam dunia teknologi sehari-hari ya. Dan contohnya itu tuh BitTorrent, yang dimana blockchain juga atau blockchain ya, yang dimana jaringan mata uang kripto yang mencatat transaksi secara desentralisasi tanpa bank pusat. Ini ada contoh-contohnya. Dan ada lagi yang kayak aplikasi berbagi file lokal seperti QuickShare yang di Android atau Windows, atau AirDrop di Apple yang mentransfer data langsung antar perangkat terdekat via Wi-Fi atau Bluetooth. Itu untuk common P2P application. Tuh. Dan mungkin untuk yang ini hanya check your understanding ya, yang dimana ngecek pemahaman kita. Dan mungkin cukup sekian di 15.2 ini. Di 15.2, dan mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya di 15.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahilnya Septiana dengan NPM 25782050. Di sini saya akan lanjutkan materi modul 15 di 15.3, yaitu ada protokol web dan email. Nah, jadi protokol tuh ada protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk penggunaan umum kayak penjelajah web sama email. Nah, di sini ada HTTP dan HTTPS, yang dimana HTTP itu adalah protokol permintaan atau respon. Jadi ketika klien biasanya browser web
itu ngirim permintaan ke server web, jadi HTTP itu bakal nentuin jenis pesan yang dipakai untuk komunikasi tersebut. Nah, 3 jenis pesan umumnya itu adalah GET, itu lihat gambar, POST, dan PUT. Nah, GET ini adalah permintaan klien untuk data. Klien atau browser web itu ngirim pesan GET ke server web buat meminta halaman HTML. Kemudian kalau POST untuk mengunggah file data ke server web kayak data formulir. Kemudian kalau PUT itu untuk mengunggah sumber daya atau konten ke server web kayak gambar kayak gitu. Nah, kemudian untuk komunikasi aman di seluruh internet itu protokol HTTP secure atau HTTPS itu yang digunakan. HTTPS itu tuh pakai autentikasi dan enkripsi buat ngamanin data saat melakukan perjalanan antara klien dan server. Oke, masuk ke 15.3.3 yaitu ada protokol email yang dimana salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP itu adalah hosting email. Nah, untuk jalan di komputer atau perangkat akhir atau end device, itu email tuh perlu beberapa aplikasi dan layanan kayak yang ditunjukin di gambar ini. Nah, email tuh apa sih? Email itu tuh metode penyimpanan dan penerusan untuk mengirim, menyimpan, sama ngambil pesan elektronik di seluruh jaringan. Kayak gitu. Nah, di sini ada email, ada mendukung 3 protokol yang di email. Itu email tuh mendukung 3 protokol terpisah untuk pengoperasian. Nah, protokol transfer surat sederhana atau yang biasa disebut dengan SMTP, terus ada protokol kantor pos atau POP, dan IMAP. Nah, proses lapisan aplikasi itu ngirim email pakai SMTP. Klien ngambil email pakai salah satu 2 protokol lapisan, POP atau IMAP. Selanjutnya, udah ya. Di sini ada beberapa informasi tentang SMTP, POP, sama IMAP tadi. Dimana SMTP itu, jadi format pesan SMTP itu perlu header pesan dan isi pesan. Nah, misal walaupun isi pesannya itu berisi teks dan jumlah berapapun, header pesan tuh harus punya alamat email, dan alamat emailnya itu alamat email penerima yang diformat dengan benar dan alamat pengirim. Kemudian proses SMTP itu tuh klien terhubung dengan proses SMTP server pada port 25 yang terkenal. Kemudian setelah koneksi dibuat, klien tuh mencoba untuk mengirim email ke server di seluruh koneksi. Ketika server menerima pesan, server itu nempatin pesan di akun lokal. Jika menerima lokal atau meneruskan pesannya ke server email untuk pengiriman. Nah, jadi oleh karena itu SMTP itu menggulung pesan untuk dikirim di lain waktu. Terus di sini ada POP. Wait. Ada POP. Jadi POP itu tuh digunain oleh aplikasi untuk ambil email dari server email. Nah, pakai dengan POP ini, email tuh diunduh dari server ke klien dan kemudian bakal dihapus di server. Nah, ini adalah pengoperasian default POP. Kemudian di sini ada IMAP, MAP, yang dimana IMAP itu adalah protokol lain menjelaskan metode buat ngambil pesan email. Gak kayak POP. Ketika pengguna terhubung ke server berkemampuan IMAP, salinan pesan itu diunduh ke aplikasi lain. Jadi kayak yang ditunjukin di gambar ini yang IMAP. Nah, jadi pesan asli itu disimpan ke server sampai dia dihapus secara manual. Pengguna melihat salinan pesan di perangkat guna klien email mereka. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari kelas 2B dengan nomor MPM 257820037. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya yang dimana saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di bagian sini saya akan menjelaskan pada bagian modul 15.4 tentang IP Addressing Service.
Oke, kita akan masuk ke penjelasannya, yaitu yang dimana DNS berfungsi seperti buku telepon internet. Ketika kita mengetik nama situs, misalnya www.cisco.com, DNS akan mencari alamat IP yang sesuai agar komputer bisa terhubung. Tanpa DNS, kita harus mengingat angka IP yang sangat rumit. Lalu pada 15.4.2 ini tentang DNS message format, yang dimana pesan DNS terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada header yang berfungsi sebagai informasi umum tentang query. Yang kedua ada question yang berfungsi sebagai pertanyaan dari klien. Lalu ada answer, jawaban dari server. Lalu ada authority, server otoritatif yang memberi informasi. Dan ada juga essential tentang data tambahan. Format ini memastikan komunikasi DNS berjalan terstruktur. Kita akan masuk ke 15.4.3 yang dimana DNS hierarki yang bekerja sebagai DNS bekerja sebagai hierarki, yaitu root sebagai titik awal pencarian, top menjadi level domain TLD, lalu dia akan mengirim seperti com, org, dan net. Lalu second level domain, misalnya Cisco, host itu misalnya www atau seperti contoh lengkapnya itu www.syscom.com. Lalu pada 15.4.4 tentang the noscope command, yang dimana perintah noscope digunakan untuk mengecek hasil resolusi DNS. Misalnya kita bisa melihat alamat IP dari sebuah domain. Ini sangat berguna untuk troubleshooting. Lalu di sini kita akan masuk ke 15.4.5 tentang syntax checker the nullscope command, yang dimana di bagian ini kita akan berlatih menggunakan nullscope dengan benar. Fokusnya adalah memastikan query ditulis sesuai format dan hasil yang ditampilkan bisa dibaca dengan jelas. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian 15.4.6 tentang Dynamic Host Configuration Protocol, atau bisa disingkat sebagai DHCP. Jadi yang seperti kita tahu, DHCP adalah protokol yang memudahkan perangkat mendapatkan alamat IP secara otomatis. Tanpa DHCP, kita harus mengatur IP secara manual yang tertentu, yang tentunya itu akan merepotkan kita sendiri. Lalu pada 15.4.7 tentang DHCP operation atau proses kerja DHCP sendiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama discover, ke klien mencari server DHCP, lalu offer, yaitu server menawarkan alamat IP, dan yang ketiga itu request, yaitu untuk klien meminta alamat IP yang ditawarkan, dan yang keempat adalah server mengonfirmasi dan memberikan alamat IP. Dengan cara ini perangkat bisa langsung terhubung ke jaringan tanpa konfigurasi manual. Oke, udah selesai. Mungkin kesimpulannya adalah pada bagian 15.4 hingga 15.4.7 menjelaskan dua layanan penting tentang DNS untuk nama domain dan DHCP untuk distribusi IP otomatis. Keduanya adalah fondasi agar komunikasi di jaringan berjalan lancar dan mudah digunakan oleh pengguna. Mungkin sekian dari saya, Dimas Dewananda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan membuat hmm, modul 15.5.5. Langsung saja kita ke modulnya. Nah, di sini ada 15.5, yaitu layanan berbagi file. Layanan berbagi file itu ada 15.5.1 protokol transfer berkas. Dan seperti yang telah kita ketahui pada topik sebelumnya, dalam model klien atau server, itu menggunakan data ke server dan mengunduh data dari server jika kedua perangkat menggunakan protokol transfer file VTP seperti HTTP, email, dan protokol pengamatan. FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan. Topik ini membahas FTP secara lebih detail. Dan ini ada server jaringan klien. Koneksi kontrol, klien membuka koneksi pertama ke server untuk lalu lintas kontrol. Dan koneksi data, klien membuka koneksi kedua untuk lalu lintas data. Dan transfer data itu server mentransfer data ke klien. Kemudian 15.5.2 itu ada blok pesan server. Server Message Block SMB adalah protokol berbagai file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama, seperti direktori, file, printer, dan port serial. Dan ini adalah protokol permintaan respon semua pesan SMB memiliki format umum. Dan ini ada 3 fungsi pesan SMB, memulai, mengautentikasi, dan mengakhiri sesi. Kontrol akses, file, dan printer. Dan itu untuk mengizinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. Nah, ini contoh tanggapan UKM dan permintaan UKM-nya. Kemudian ini proses pertukaran file SMB dan PC Windows ditunjukkan pada gambar ini. Ini ada jaringan, ini misalkan ini ada di PC 1 dan PC 2 itu menyalin file ke PC 2. Kemudian berbeda dengan berbagai file yang didukung oleh FTP, klien membangun koneksi jangka panjang ke server. Dan setelah koneksi terjalin, pengguna klien dapat mengakses sumber daya di server seolah-olah sumber daya tersebut berada di localhost klien. Dan di sistem operasi Linux dan Unix juga menyediakan metode berbagai sumber daya dengan jaringan Microsoft. Nah, di 15.5.3 itu ada menisa pemahaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.